Dalam dunia akademik, khususnya jenjang perkuliahan, kita mendapatkan beban serta tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan jenjang sekolah sebelumnya. Tekanan dari sekeliling kita akan semakin banyak dan menekan kita. Seringkali tekanan dari lingkungan kita malah membuat kita jatuh dan merasa tidak berdaya. Mereka sering mengatakan, "Emang bisa? Yakin bakal kuliahnya sampai tamat? Paling setengah jalan doang. Masa baru gitu aja udah nangis?" Seringkali tekanan yang demikian membuat kita merasa tidak nyaman dan semakin terkungkung dalam rasa yang tidak mampu. Kita harus terus berjalan maju ke depan, meskipun di pinggir, di sekeliling kita, orang-orang yang ada di terdekat kita bagaikan api yang membara, yang membakar sepanjang perjalanan, hendak menghentikan kegiatan dan perjalanan kita. Jika terus demikian, maka tidak akan jarang kita melihat mahasiswa-mahasiswi yang mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka merasakan hal yang sudah tidak lagi membuat mereka sanggup. Mereka akan berpikir bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki masa depan. Mereka sudah tidak berdaya melakukan apapun. Di tengah hal demikian, mereka akan mencari kesenangan. Mereka akan mencari hiburan kesana kemari, hingga tak sadar terjerat narkoba dan seks bebas. Miris, mereka mengatakan, "Saya butuh hiburan di tengah kondisi perkuliahan yang sangat stres, sangat padat." Tapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan hanya membuat mereka terputus dari Tuhan. Ya, mereka ketika berdoa mereka bilang, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Ketika Paskah mereka mengatakan, "Tuhan, aku menyerahkan seluruhnya kepadamu." Dan mereka tidak sadar bahwa yang semua mereka omongkan adalah bohong. Mereka tidak benar-benar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan mental mahasiswa dan mahasiswi hanya akan terjamin jika mereka benar-benar menyerahkan seluruh beban dalam perkuliahan ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak mungkin mampu sendiri, tapi kita akan mampu jika kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi kita, sebagai mahasiswa dan mahasiswi, sudah seharusnya menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dengan demikian, kesehatan mental kita pasti akan terjamin, karena Tuhanlah yang memegang segala beban kita. Tidak hanya itu, kita juga perlu tahu bahwa kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Namun di dalam kelemahan dan keterbatasan itu, kita juga tahu bahwa kita memiliki sumber kekuatan. Dan sumber kekuatan kita adalah Allah itu sendiri. Ketika kita tahu bahwa kita memiliki kelemahan dan kita membutuhkan Allah, maka ini akan menjadi titik balik dalam hidup kita untuk dapat hidup seturut dengan dan sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak lagi dapat berjalan mengikuti arus dunia, maka kita akan berjalan berbeda dengan kita yang sebelumnya. Kita akan berjalan bersama dengan Allah. Beban yang kita alami selama masa perkuliahan juga tidak mungkin hilang begitu saja. Tidak mungkin dengan sekejap mata hilang ditelan oleh bumi. Namun, dengan spiritualitas iman kita terhadap Allah, kita akan dapat melalui semuanya itu dengan baik. Jika kita dapat membentuk iman spiritualitas kita, maka kita tidak lagi memiliki pandangan terhadap perkuliahan hanya sekedar mendapatkan gelar ataupun untuk pekerjaan. Namun orientasi kita terhadap perkuliahan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, melihat bahwa perkuliahan ini adalah untuk pekerjaan Allah, maka spiritualitas akademik kita akan terbentuk selama masa perkuliahan. Dengan demikian pula kita tidak akan mendapatkan keluhan atau masalah yang tidak bisa kita tangani. Belajar dari masa lalu yang kelam untuk berjalan menuju masa depan yang tepat yang disediakan oleh Allah. Dengan demikian kita juga akan mendapatkan kesempatan, kesuksesan juga kemenangan yang berasal dari Allah. Tidak sampai di situ. Jika spiritualitas akademik telah terarah kepada Tuhan, kesehatan mental juga sudah terjaga karena hubungan kita dengan Tuhan, maka kita tidak akan lagi mengalami beban yang tidak mungkin kita tidak bisa menanggungnya, karena kita akan menanggungnya bersama dengan Tuhan. Dengan demikian kita juga dapat menghargai sesama kita manusia juga dengan perjuangan mereka. Ketika mahasiswa dan mahasiswi memiliki satu sikap saling menghormati, maka kita akan sama-sama dapat belajar di dalam lingkungan kita untuk mengerti bahwa setiap manusia bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Belajar dari masa lalu yang kelam
untuk berjalan menuju masa depan yang tepat yang disediakan oleh Allah. Dengan demikian kita juga akan mendapatkan kesempatan, kesuksesan juga kemenangan yang berasal dari Allah.